Halo sahabat UTBK SBMPTN 2021. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat ya. Di video kali ini kita bakal ngebahas berapa nilai aman untuk teman-teman semuanya agar bisa lulus di UTBK SBMPTN 2021. Sebelum kita ujian SBMPTN, sebaiknya kita mengikuti tryout-nya dulu ya, biar kita bisa mengetahui berapa kira-kira nilai kita apabila kita mengikuti ujian SBMPTN. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas secara lengkap potensi dan seberapa besar nilai kalian untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Langsung saja, bobot nilai yang pertama adalah prediksi skor lulus UTBK SBMPTN 2021 pada kelompok Saintek. Di kelompok Saintek ini, nilai terendahnya dengan rata-rata nilai 450. Yang kemudian, di kelompok kedua yaitu kelompok Sosum, terendah dengan rata-rata nilai 440. Tapi nilai ini nilai terendah dengan rata-rata mutlak dari tahun kemarin ya. Kemudian, berdasarkan nilai yang kita dapat, kira-kira kita bisa memilih universitas atau prodi mana sih? Nah, di sini kita bakal bahas apabila adik-adik semua mengikuti Saintek dan mendapatkan nilai 710, ini adalah nilai yang cukup tinggi ya, bahkan sangat tinggi. Maka jika nilai adik-adik 710, adik-adik dapat memilih perguruan tinggi negeri dan prodi pada kelompok pertama. Nanti akan dijelaskan perbedaan kelompok pertama, kedua, dan selanjutnya. Kemudian, apabila nilai TO kalian antara 620 hingga 710, maka kalian dapat memilih perguruan tinggi negeri dengan prodi pada kelompok kedua. Selanjutnya, apabila nilai TO kalian 560 hingga 620, maka kalian dapat memilih perguruan tinggi negeri dan prodi pada kelompok ketiga. Kemudian, apabila nilai kalian antara 500 hingga 560, kalian dapat memilih perguruan tinggi negeri dan prodi pada kelompok keempat. Selanjutnya, apabila nilai kalian antara 450 atau terendah ya, sampai 500, maka kalian memilih perguruan tinggi negeri dan prodi pada kelompok kelima. Tidak bisa memaksakan untuk memilih pada kelompok pertama, karena itu akan sia-sia saja ya. Lebih baik kita fokus ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan nilai yang kita dapatkan. Selanjutnya, setelah Saintek, perguruan tinggi negeri berdasarkan nilai pada jurusan Sosum hampir mirip dengan Saintek, namun di Sosum ini nilainya agak sedikit lebih rendah karena nilai tertinggi di sini adalah 690. Jika teman-teman yang memilih jurusan Sosum mendapatkan nilai 690, maka teman-teman dapat memilih perguruan tinggi negeri dan prodi pada kelompok yang pertama. Selanjutnya, apabila nilai pada 600 dan 690, dapat memilih perguruan tinggi negeri pada kelompok kedua. Kemudian, jika nilai teman-teman antara 550 sampai 600, dapat memilih perguruan tinggi negeri, prodi, dan pada kelompok ketiga. Kemudian, apabila nilai antara 490 sampai 500, dapat memilih perguruan tinggi negeri dan prodi pada kelompok keempat. Selanjutnya, apabila nilai kalian hanya 450 hingga 490, dapat memilih perguruan tinggi negeri dan prodi pada kelompok kelima. Sampai sini udah paham belum? Kalau belum, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Pembagian kelompok-kelompok antara kelompok 1 hingga kelompok 5. Ini data yang kita kumpulkan dari berbagai macam sumber ya. Untuk kelompok 1 pada universitas yaitu ITB, UGM, dan UI. Kelompok 2 ada Unpad, Undip, Unair, ITS, UNY, Unsud, UPN, Jakarta, IPB, UNS, Unibrau. Kelompok 3 ada UPI, UNESA, Unhas, UPN, Yogyakarta, USU, Unsri, Unud, Unan, dan UNEJ. Pada kelompok keempat ada UM Malang, UIN Jakarta, UPN Jawa Timur, UIN Unsya, Unimed, Unila, Unmul, Unri, Unja, Itera, Unsika, UNM, Unsrat.
Kelompok 5 ada Unlam, Untam, Unimal, ISBI Aceh, UNP, Unip, UPB, UPR, ITB, Borneo, Undana, Unimor, Untad, Unipa, dan Unpati. Itu adalah berbagai macam kelompok yang ada di universitas seluruh Indonesia. Setelah kita menentukan kira-kira nilai kita masuk di kelompok mana, kita juga harus menentukan nilai kita masuk di prodi mana. Prodi juga ada bagiannya pada kelompok-kelompok, yaitu kelompok pertama adalah pendidikan dokter. Yang kedua, teknik informatika dan pertambangan, dan lain sebagainya ya. Kemudian di kelompok kedua pada Saintek, teman-teman bisa memilih alternatif jurusan pada kedokteran gizi, teknik mesin, ilmu gizi, biomedis, teknik mesin, teknik sipil, perminyakan, arsitektur, teknik industri, ilmu komputer, teknik kimia, dan teknik nuklir, serta dan yang lain sebagainya. Pada kelompok 3, teman-teman bisa memilih teknik geologi, geodesi, kehutanan, matematika, pendidikan matematika, teknik lingkungan, agribisnis, ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, metalurgi, teknik hasil pertanian, dan lain sebagainya. Pada kelompok keempat, ada jurusan geografi, biologi, fisika, kimia, statistik, teknologi pangan, agronomi, dan lain sebagainya. Pada kelompok 5, teman-teman bisa memilih jurusan lainnya yang belum ada di kelompok 1 hingga 4. Selanjutnya, pada prodi sosum, itu juga ada kelompok-kelompoknya. Kelompok yang pertama yaitu akuntansi, manajemen, dan hubungan internasional. Benar-benar jurusan impian ya teman-teman semuanya. Pada kelompok kedua, ekonomi pembangunan, psikologi, ilmu komunikasi, sastra Inggris, ilmu hukum, administrasi bisnis, ilmu kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Pada kelompok ketiga, ada sosiologi, administrasi perpajakan, ilmu kriminolog, ilmu pemerintahan, dan lain sebagainya. Pada kelompok keempat, ada sastra Jepang, sastra Cina, sejarah, dan lain sebagainya. Pada kelompok 5, teman-teman bisa memilih jurusan lainnya yang belum disebutkan di jurusan pertama dan keempat tadi ya. Sebagai contoh, misalkan Budi mendapatkan skor rata-rata UTBK-nya yaitu 680. Budi ini memilih jurusan Saintek ya. Dengan rata-rata nilai 690, Budi memilih pilihan pertama pada pendidikan dokter UI dan yang kedua pendidikan dokter USU. Maka, peluang lulusnya di pilihan kedua pada pendidikan dokter USU. Gimana teman-teman? Sampai sini udah paham kan? Jadi, jangan salah pilih jurusan ya. Kita harus ikuti seberapa mampu nilai kita. Jangan sampai memilih jurusan yang tidak menjangkau di nilai kita. Pokoknya tetap semangat belajar, masih ada beberapa hari lagi menuju UTBK SBMPTN 2021. Semangat!